Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 5 Agustus 2024, bersama saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi saudara-saudari. Tuhan selalu berbuat baik. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengasihi kita. Maka kita mohon rahmat bisa bersyukur pada hari ini, sehingga semakin sempurnalah kasih yang dikaruniakan Tuhan bagi perjalanan kita masing-masing. Bekal rohani pagi diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia pun menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya lalu berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus pun berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu lalu diberikannya kepada para murid. Para murid pun membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sebenarnya tidak ada tanggung jawab moral dari Yesus dan juga para muridnya untuk menyediakan makanan bagi banyak orang. Sebab memang orang-orang itulah yang mendatangi Yesus atas dasar kehendak sendiri. Namun, kepekaan hati Yesus kepada sesama lebih mendominasi suara hatinya, sehingga tergeraklah hatinya itu oleh belas kasihan. Yesus mengajak serta para murid untuk belajar memberi hidup kepada sesama. Tidak perlu banyak pertimbangan. Jika hal baik itu berorientasi bagi keselamatan sesama, maka haruslah dieksekusi. Apa yang ada pada kita akan disempurnakan oleh Allah selagi kita melibatkan Allah dalam karya kebaikan. Saudara-saudara, ajakan memberi makan kepada orang lain tertuju pula kepada kita semua. Kita harus memberi sesuatu yang berguna bagi hidup orang lain. Berbuat baik berasal dari kepekaan hati dan mengajak diri sendiri untuk melakukan pengorbanan. Kita memerlukan hati yang terbuka pada putusan Allah dan juga suasana sekitar. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin nyatalah cara kasih Allah yang bekerja atas hidup kita. Mari kita jalani kehidupan hari ini dengan mohon rahmat kepekaan, sehingga hidup kita bisa berguna bagi orang lain dan menyelamatkan pula orang lain dalam keselamatan. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau selalu mengasihi kami dengan sempurna. Segala kebutuhan kami Engkau cukupkan dengan karunia dan berkat-Mu. Maka semoga kami pun punya rasa syukur, sehingga akhirnya bukan melulu tentang menuntut, tetapi mau bergerak untuk mewartakan kasih-Mu kepada orang lain. Bimbinglah hati kami agar bisa berbuat baik dengan gembira. Dayailah kami dengan kekuatan-Mu demi terlaksananya warta keselamatan-Mu kepada semakin banyak orang. Pergunakan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sebab hanya Engkau yang kami andalkan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.